Terekam CCTV maling gasak belasan tabung LPG di Tuban. Bupati dan Wakil Bupati beri penghargaan pemain Timnas U17 Fadli Alberto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Pelaku pencurian belasan tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Tuban berhasil ditangkap. Identitas pelaku terbongkar setelah aksinya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Warga yang geram kemudian menangkap pelaku dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Rekaman CCTV memperlihatkan gerak-gerik seorang pria muda yang dengan santainya menggasak sebanyak 4 tabung LPG melon di sebuah warung milik Ahmad Fuad Hasan, 34 tahun, warga desa Sambong Gede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Berkat video rekaman CCTV tersebut, warga berhasil mengenali ciri-ciri pelaku dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah ditangkap, pelaku bernama Dedi Isa Mahendra, usia 22 tahun, warga desa Pongpongan, akhirnya diamankan ke Mapores Tuban guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bersama pelaku, polisi menyita 4 tabung LPG sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, sudah 18 tabung gas yang dicuri pelaku dari 7 lokasi yang berbeda. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli, lalu membawa kabur tabung saat situasi dinilai aman. Kanit Pidum Satreskrim Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi, mengungkapkan LPG hasil curian ini dijual oleh pelaku dengan harga Rp50 hingga Rp100.000 per tabung. Saat kita koordinasi dengan tim Polsek, kita didapati dari masyarakat pelaku ini sudah ditangkap dan diamankan oleh korban beserta massa. Dari hasil pemeriksaan berapa yang telah dicuri? Hasil pemeriksaan pengakuannya ada masih 7 TKP. Total tabung gasnya pengakuannya ada kurang lebih 18. 15 tabung gas. Dari Ya. TKP yang berbeda. Dari TKP yang berbeda. Itu modusnya seperti apa? Modusnya dia masuk warung, seolah-olah dia beli gas, seolah-olah dia beli, kemudian dirasa aman, diambil, pergi. Itu sempat terekam CCTV? Sempat terekam CCTV. Pelaku kan diamankan warga, dan apakah sempat dimasak oleh warga? Jadi sebenarnya bukan diamankan warga. Jadi korban ini tahu ciri-ciri pelaku. Korban ini datang ke rumahnya pelaku inisial D ini kan. Alamat di Sambong Pongpongan, Pak. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapores Tuban. Pelaku dijerat pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan dengan maksimal 3 bulan penjara atau denda sebesar Rp2.500.000. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, pasca Lebaran, pencari kartu tanda bukti pengantar pencari kerja AK1 di Ngawi meningkat. Pencarian kartu tersebut digunakan untuk salah satu syarat dalam melamar pekerjaan, baik di industri lokal maupun ke luar negeri. Jumlah pencari kartu tanda bukti pengantar pencari kerja AK1, biasa disebut kartu kuning di Kabupaten Ngawi, meningkat. Puluhan warga nampak mengantri di Mal Pelayanan Publik MPP Ngawi. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja di PPTK Ngawi, Supriyadi, menjelaskan peningkatan jumlah pencari kartu kuning atau AK1 sejak sepekan sebelum Lebaran dan sampai dengan saat ini setelah Lebaran. Jika dibanding Ngawi hari biasa rata-rata 20 orang, saat ini setiap harinya mencapai 100 orang. Peningkatan ini seiring dengan banyaknya warga yang mencari pekerjaan setelah Lebaran. Menurutnya untuk lokasi bekerja sendiri tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga untuk keluar negeri
atau calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Untuk mencari AK1 atau kartu kuning kalau yang dulu penyebutannya itu meningkat sebelum Lebaran, jadi puasa terakhir dan plus setelah Lebaran. Jadi ada peningkatan dari umpamanya rata-rata dari 50 ini hampir 100 itu tiap harinya. Baik yang datang ke kantor atau melalui online, karena mereka bisa online sebenarnya dari rumah pun bisa mencari AK1 itu. Itu data yang kami terima per hari ini. Tapi memang kebanyakan warga dari Kabupaten Ngawi atau dari pendatang, Pak? Kebanyakan warga Ngawi. Jadi ada yang untuk bekerja di dalam negeri, di perusahaan khususnya di Ngawi, ada yang TKI, PMI. Jadi ini mulai banyak lagi PMI yang mengajukan terkait pengen bekerja di luar negeri. Setelah Lebaran ini luar biasa. Pak, ini kan investor juga mulai banyak di wilayah Kabupaten Ngawi, Pak. Saran sendiri bagi calon pencari kerja seperti apa? Saran kami untuk menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Jadi jangan asal memasukkan lowongan tetapi tidak sesuai jurusan, karena nanti akan kesulitan sendiri waktu bekerja itu. Dalam artian apa? Karena di industri ini butuh mereka yang investor itu kan bekerja langsung bisa klik dengan pekerjaannya dan tidak mempelajari lagi gitu loh. Makanya biasanya banyak keluar masuknya ya karena itu tadi, mereka beda jauh dengan apa yang mereka harapkan. Supriyadi juga mengimbau bagi para pencari kerja disarankan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan skill atau kemampuan. Selain itu, pihak di PPTK juga memfasilitasi untuk pelaksanaan diklat atau pelatihan bagi para calon pencari kerja. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memberikan penghargaan kepada Fadli Alberto Hengga yang merupakan atlet berprestasi di Bojonegoro sekaligus pemain Timnas Indonesia U17. Penghargaan diberikan sebagai salah satu bentuk apresiasi sekaligus dukungan agar dapat memberikan semangat atlet dan nantinya juga dapat menginspirasi atlet di Bojonegoro untuk berprestasi. Bupati Bojonegoro Setiowahono beserta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah Jumat sore mendatangi kediaman Fadli Alberto Hengga yang merupakan pemain Timnas Indonesia U17 berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro langsung disambut hangat oleh Ibunda Fadli Alberto Hengga beserta keluarga yang sudah menunggu. Suasana keakraban dan kegembiraan terurai kala Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro bercengkrama dan bersenda gurau bersama dengan Ibu Alberto yakni Piana. Kedatangan Bupati Setiowahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah ini untuk memberikan penghargaan kepada Fadli Alberto Hengga yang merupakan atlet berprestasi di bidang olahraga sekaligus menjadi satu-satunya putra daerah Bojonegoro yang mampu membawa Timnas Sepak Bola Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia. Tentunya bagi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, adanya capaian atlet Bojonegoro yang mampu berprestasi baik di kancah daerah, nasional maupun internasional menjadi kebanggaan tersendiri. Pada kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Setiowahono mengatakan kedatangannya ke rumah Fadli Alberto untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan penghargaan baik kepada Fadli Alberto maupun ibunya atas perjuangan Alberto bisa membanggakan Bojonegoro di bidang olahraga sepak bola internasional. Menurut Setiowahono, keberhasilan dari Fadli Alberto tak lepas dari doa dan dukungan yang selama ini diberikan oleh ibunya. Tentunya dengan adanya atlet Bojonegoro yang mampu berprestasi, Pemkab Bojonegoro akan selalu hadir untuk membantu dan mendukung para atlet Bojonegoro. Setiowahono menambahkan apa yang telah diukir oleh Fadli Alberto diharapkan dapat menjadikan inspirasi kalangan anak muda di Bojonegoro untuk dapat berprestasi maupun menggapai cita-cita yang diinginkan. Rumah Alberto ini dalam rangka apa ini? Jadi kami ingin mengapresiasi kepada ibunya atas doa, atas perjuangannya beliaunya dalam mendidik Alberto sehingga sukses menjadi pemain sepak bola Indonesia yang bisa masuk ke jajaran dunia U17.
Mungkin ada kebanggaan tersendiri Pak dengan adanya putra daerah ke. Jadi kami selaku pimpinan daerah sangat berterima kasih kepada Alberto, kepada ibunya atas perjuangannya sehingga Alberto bisa membanggakan bagi masyarakat Bojonegoro dan bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa kita mampu dan bisa untuk menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya Bojonegoro. Tidak melihat latar belakang ya, melihat kondisi ekonomi seperti ini. Jadi kita tidak pernah melihat latar belakang, jadi kami selaku pejuang harus berjuang dan berusaha keras untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, dan pemerintah harus hadir untuk membantu. Apa saja yang diserahkan tadi Pak? Jadi kita sebagai bentuk apresiasi itu kita juga memberikan sedikit uang pembinaan. Sementara itu, Piana, ibunda Fadli Alberto, mengaku sangat kaget dengan kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ke rumahnya. Selain merasa terharu, anaknya juga mendapatkan dukungan penuh serta apresiasi tinggi dari Pemkab Bojonegoro. Rasanya gimana tadi dikunjungi sama Bupati? Perasaan sih senang tuh Bu, kita menang kan senang. Bagaimana orang tua kalau berdoa anak senang menang bagaimana? Begitu tapi senang sekali kok. Seperti yang diketahui, Fadli Alberto hingga menjadi salah satu atlet sepak bola kebanggaan masyarakat Bojonegoro yang telah berkontribusi membawa nama Timnas Sepak Bola Indonesia U17 menuju Piala Dunia di Qatar pada bulan November 2025 mendatang. Saat memperkuat Timnas Indonesia U17, Fadli Alberto mampu mencetak 2 gol, yakni saat Timnas bertanding melawan Yaman dan terakhir saat berlaga melawan Afghanistan. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, 7 korban kecelakaan di Gresik dimakamkan dalam 1 liang lahat. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Keluarga dan warga menyambut kedatangan 7 jenazah korban kecelakaan rombongan umroh dengan tangis dan duka yang mendalam. Bahkan sejumlah kerabat korban menangis histeris dan mengalami syok berat. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah 7 korban kecelakaan rombongan umroh asal Desa Turiwetan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Korban meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sebuah bus di Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Setibanya di rumah duka pada Kamis petang, sejumlah kerabat korban menangis histeris dan mengalami syok berat. Mereka tak menyangka orang yang mereka sayangi pulang dalam kondisi tak bernyawa terbungkus kain kafan. Sebelum insiden terjadi, Muhammad Agib, 26 tahun, warga Desa Turiwetan, Kabupaten Tuban ini diantarkan oleh 6 keluarganya berangkat ke Bandara Juanda, Surabaya untuk menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Namun di tengah perjalanan, kendaraan yang ditumpangi korban bersama seluruh keluarga mengalami tabrakan adu muka dengan bus Raja Wali Indah di Kabupaten Gresik. Akibatnya korban dan keluarga meninggal dunia di lokasi kejadian. Rombongan jenazah korban tiba di rumah duka pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di rumah duka, seluruh jenazah korban langsung dibawa ke masjid setempat untuk disolatkan secara bersamaan. Selanjutnya dimakamkan ke pemakaman desa setempat. Ini tadi datangnya jam berapa? Datangnya jenazah? Ya. Jam 5:30 lebih 10 menit, jam 6 kurang 20. Terus setelah datang? Ya di rumah, singgah di rumah sebentar. Terusan saya bersama Forkompimda sama Forkompimcam sholat maghrib dulu, setelah itu baru dibawa ke masjid disolati dulu tadi.
Terus baru dimakamkan. Iya. Pak, untuk kondisi keluarga yang ditinggalkan Pak, gimana Pak? Yang untuk keluarga ya hanya kan tinggal yang di Bu Lislika itu, Iya. tinggal suami dan anak, yaitu trauma berat. Anak yang di pondok itu malah tadi ya, pingsan. pondok langsung. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan di Gresik dimakamkan bersama di Kabupaten Tuban. Karena sudah tak memiliki ahli waris, satu keluarga yang menjadi korban kecelakaan ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Hal ini dilakukan lantaran lebih memudahkan warga dalam proses pemakaman. 7 jenazah korban kecelakaan di Kabupaten Gresik dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Desa Turiwetan, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Ketujuh korban yang merupakan satu keluarga ini dimakamkan secara berdampingan. Untuk memudahkan proses pemakaman, dalam satu liang diberikan pembatas batu bata sebagai sekat. Sebelum dimakamkan, seluruh jenazah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka, kemudian jenazah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Nampak seluruh pelayat memadati seluruh halaman masjid. Dari pengakuan Kasih Kesra Desa Turiwetan, Mbah Pisri, korban dimakamkan bersamaan lantaran sudah tidak memiliki keluarga lagi atau putus ahli warisnya. Identitas korban antara lain adalah Ahmad Basuki, 49 tahun, yang merupakan istri Wiwi Sunarti, 43 tahun, dan anaknya Muhammad Al-Fatih, 3 tahun, dan Hafidz Ganda Wiharja, 17 tahun. Kemudian Besar, 66 tahun, yang istrinya sudah meninggal sebelumnya, merupakan ayah dari Muhammad Akib, 26 tahun, yang dikabarkan sebelumnya hendak melangsungkan lamaran. Sementara Lislikah, 54 tahun, merupakan bibi dari Muhammad Akib. Pak, ini sistem pemakamannya seperti apa Pak untuk korban 7 ini? Pemakaman masalah yang untuk dijadikan seperti jadi satu. nanti kalau nggak dijadikan satu kan makan lama. Iya. Kan dijadikan satu kan langsung bisa dihandle, jadi keluarga kan enak langsung. Kalau takziah kan langsung jadi satu. Karena yang 6 itu kan sudah tidak ada ahli warisnya, dengan satu yang dulu nikah itu masih ada suami. Jadi keluarga yang 7 itu sudah tidak ada semuanya, putus. Jadi pemakamannya dijadikan satu ya, satu liang. Ini tadi datangnya jam berapa? Datangnya jenazah Ya. jam 5:30 lebih 10 menit, jam 6 kurang 20. Terus setelah datang Ya di rumah, singgah di rumah sebentar. Terusan saya bersama Forkompimda sama Polres Lincam sholat maghrib dulu, setelah itu baru dibawa ke masjid disolati dulu tadi. Diberitakan sebelumnya, mobil Isuzu Panther terlibat kecelakaan dengan bus Raja Wali Indah di Kabupaten Gresik. Akibat kecelakaan tersebut, 7 orang rombongan umroh asal Kabupaten Tuban meninggal dunia di lokasi kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, sebuah mobil travel yang membawa 7 orang penumpang terlibat kecelakaan di Jombang pada Jumat pagi. Diduga sopir kaget karena menghindari penyeberang hingga menabrak pagar kafe dan pagar rumah serta tiang Telkom. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang penumpang mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil travel yang ringsek usai menabrak pagar kafe dan pagar rumah milik warga serta tiang Telkom di Jalan Raya Nasional Surabaya, Jombang. Tepatnya di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada Jumat pagi. Meskipun mobil travel membawa 7 orang penumpang, kondisinya ringsek, beruntung tidak ada korban jiwa. Namun dari 7 penumpang dan sang sopir mobil travel yang semuanya berasal dari Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek ini, ada salah satu penumpang yang bernama Sukarmi, 47 tahun, mengalami luka ringan dan harus dilarikan ke PKU Muhammadiyah Jombang. Menurut sopir mobil travel, Calik Giar Thomas, 25 tahun, kecelakaan ini bermula saat dirinya yang membawa 7 orang penumpang berangkat dari Trenggalek dengan tujuan Tanjung Perak, Surabaya. Namun begitu sampai di Jombang, dirinya melihat seperti ada orang yang menyeberang jalan sehingga berusaha untuk menghindar ke arah kiri. Naas, mobil malah menabrak pagar kafe dan pagar rumah warga serta tiang Telkom sehingga ringsek dan terperosok ke selokan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Namun, satu penumpang perempuan mengalami luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah.
Sedangkan sopir dan 6 penumpang lainnya selamat. Ini dari Trenggalek mau ke menuju Pelabuhan Perak. Itu membawa apa? Mengantar apa? Saya travel membawa penumpang. Ada berapa orang tadi? 7 orang. 7 orang. Terus ada yang luka tak? Tidak tadi? Ya, alhamdulillah luka ringan. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Berapa orang? 1 orang yang luka ringan. Yang lainnya sudah lanjut perjalanan. Soalnya nggak apa-apa. Mas, tadi ya, kenapa kok bisa ini terjadi ini? Kayak ada yang lewat gitu loh. Orang nyabrang itu? Iya. Terus aku banting setir gitu. Menghindar? Menghindar. Ke arah mana? Ke arah kiri. Terus nabrak apa? Kafe sama tiang Telkom. Sama tiang Telkom? Iya. Sama itu lagi apa? Pagar rumah itu kena juga. Jadi Sementara itu, kendaraan travel yang ringsek dievakuasi oleh petugas kepolisian ke Satlantas Polres Jombang. Sedangkan 5 orang penumpang lainnya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan lain. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Informasi mengenai truk muatan paving yang terguling di Nganjuk nyaris terjun ke jurang, kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sebuah truk muatan paving terguling di sisi jalan hingga bak truk pun nyaris masuk ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebuah truk bermuatan paving yang dikendarai oleh Agung, warga desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terguling dan nyaris masuk jurang di kawasan hutan di desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kejadian bermula saat truk dengan nopol AG 9272VD tersebut melaju dari utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, truk diparkir hendak bongkar paving. Diduga posisi ban truk terlalu ke tepi jalan, sehingga ban terperosok dan truk terguling di sisi jurang. Paving berserakan dan sopir dikabarkan selamat tanpa mengalami luka-luka. Apa tuh, Mas? Jam 5 kurang seperempat. Kronologinya gimana, Mbak? Madep rene. Kronologi? Perkekan hari to, Mas. Kan masak barang. Soalnya ngono kuwi anu. Kan mengguri ceritane. Terus anu gak imbang to, Mas. Gak imbang bakne apa kuwi breaking gulir. Nah, terus yang jero kuwi jek enek anu supire. Oh, masih ada sopirnya, Mbak? Masih ada supirnya. Terus supirnya itu lewat dari jendela atas. Itu di samping kanan. Iya. Nah, itu muat apa, Mbak? Muat apa, Mbak? Kira-kira Apa itu? Batako. Apa, Bang? Pape. Pape. Untuk kondisi supirnya gimana, Mbak? Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Ada luka nggak? Enggak ada luka. Berarti ini jadinya truk ambruk karena nggak imbang. Nggak imbang. Hingga kini laka tunggal itu masih dalam pemeriksaan polisi dan kendaraan menunggu proses evakuasi. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu, pemirsa, Bupati Ngawi mendukung langkah kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Ia juga memastikan jika penanganan hukum tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi di Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memastikan proses hukum yang ditangani kejaksaan dalam perkara dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi pajak daerah dalam investasi PT GFT Indonesia Investment tidak akan mengganggu iklim investasi di Ngawi. Bahkan Bupati sangat mendukung langkah kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
agar investasi yang masuk tidak melanggar aturan. Menurutnya selama ini koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan sehingga investasi tetap meningkat. Termasuk kontrol dari setiap kegiatan investasi juga sangat diperlukan. Mengingat pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam pengawasan sehingga memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Meski begitu, Bupati mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang saat ini masuk tahap penyidikan oleh Kejaksaan. Fungsinya untuk bagaimana semua investasi yang ada di Kabupaten Ngawi ini juga tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan, terus kemudian kita selaku penyelenggara negara juga sebagai fasilitasi kebijakan publik itu juga menjalankan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau selama itu tidak melanggar aturan-aturan dan lain sebagainya, tentu saja nggak ada yang dikhawatirkan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi dengan adanya dugaan verifikasi dan kayak manipulasi penerimaan itu seperti apa? Penerimaan saya belum update terkait apa yang lagi dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan. Ya. Tapi itu kan juga bagaimana Kejaksaan berjalan itu kan apa yang menjadi laporan dari mungkin ada masyarakat, pihak-pihak yang dirugikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau secara detail apa yang dilakukan penyelidikan atau itunya saya pastinya belum update. Seperti diketahui, saat ini Kejari Ngawi telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam penanganan perkara dugaan gratifikasi dan manipulasi pajak daerah dalam pembangunan pabrik mainan oleh PT GFT Indonesia Investment. Diduga kuat ada keterlibatan oknum pejabat negara atau oknum ASN dalam perkara tersebut. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Tiga badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian PT Asri Dharma Sejahtera dan Perumda Air Minum Tirta Buana menggelar kitan massal gratis yang berlangsung di Gor Desa Dolok Gede, Kecamatan Tambak Rejo pada Sabtu pagi. Kitan massal ini diikuti sebanyak 50 anak usia dini yang didominasi masih duduk di bangku sekolah dasar. Kegiatan yang dilaksanakan secara gratis ini disambut antusias oleh para orang tua yang akan menghitankan anaknya. Kitan massal ini melibatkan sejumlah tenaga medis yang ahli di bidangnya. Kemudian metode-metode yang digunakan sudah modern, yakni teknik lem dan auto laser, di mana metode tersebut digunakan karena cukup praktis dan tentunya tidak terlalu membuat rasa sakit pada anak. Lalu perawatannya pun cukup mudah dan masa penyembuhannya relatif cepat. Direktur BPR Bank Daerah Bojonegoro Sutarmini menjelaskan, kegiatan kitan massal gratis ini merupakan wujud rasa syukur yang tahun kemarin kinerjanya telah melampaui target, sekaligus dalam rangka menyambut bulan Syawal 1446 Hijriah. Di sisi lain, kegiatan tersebut untuk mempererat dan saling mendukung kolaborasi antar BUMD yang ada di Bojonegoro, baik PT ADS maupun Perumda Air Minum Tirta Buana yang tengah berulang tahun. Menurutnya, diselenggarakannya kegiatan kitan massal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kitan kepada anak-anak di Bojonegoro secara baik dan sehat,
serta meringankan beban orang tua. Sutarmini berharap kegiatan kitan massal ke depan dapat diselenggarakan kembali, melihat antusiasme masyarakat yang ikut mendaftarkan anaknya untuk berkitan hampir mencapai 200 anak, sedangkan kuota yang disediakan terbatas hanya 50 anak. Jadi kegiatan hari ini memang dalam rangka untuk di bulan Syawal ya, bulan baik, sebagai ungkapan rasa syukur kami BPR Bank Daerah Bojonegoro yang tahun kemarin sudah kinerjanya sangat baik dengan melampaui semua target, dan juga untuk mendukung BUMD lain ya, yang insya Allah besok ulang tahunnya PDAM. Jadi kami buat satu rangkaian supaya lebih kolaborasi kita untuk saling mendukung sama BUMD. Itu. Sekitar berapa Pesertanya 50 orang. Jadi ini memang kita batasi ya Mas ya, karena kita mempertimbangkan tenaga medis ya. Jangan sampai nanti tenaga medis kelelahan kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ini alhamdulillah metode kita itu metode yang mutakhir ya. Jadi ini kalau di umum itu kalau saya tanya tadi harganya 2 juta per anak. Ya, jadi kita memang bersungguh-sungguh ya dalam kegiatan ini. Memang ini kegiatan pertama untuk sunatan massal yang diadakan oleh BPR Bank Daerah itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan saya minta doa restunya semoga berjalan lancar semua dan nanti anak-anak ini cepat sehat semua. Jadi kita pakai 2 metode tadi yang dijelaskan oleh tim medis ya, teknoklam sama laser ya. Jadi ini nggak ada jahitan. Gitu. Jadi anak-anak nanti pulang udah bisa langsung lari gitu. Cuman memang perawatannya tadi udah dijelaskan harus bapak ibunya harus lebih care ya untuk perawatan, dan tadi tidak boleh tarak. Itu yang kalau kita dulu zaman yang kita dulu kan harus tarak ya Bu ya. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan udang. Kalau sekarang boleh semua. Ini yang paling besar kayaknya kelas 6 SD, jadi sekitar 12 tahun, 13 tahunan. Ya harapannya kita bisa ada edukasi ya kepada masyarakat, kepada anak-anak kecil-kecil juga jangan takut sunat, karena sunat ini salah satu ajaran Islam ya, untuk sunnah Rasul ya, supaya menjaga kesehatan dari anak-anak sendiri gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak kan takut sunat ya, ini mudah-mudahan dengan bersama-sama ini ada bingkisan, hati mereka seneng gitu ya, sehingga tumbuh juga di teman-teman yang lain pengen sunat juga. Insya Allah nanti kalau kita mengadakan lagi, semoga juga bisa sukses seperti hari ini. Kalau bisa lenggarakan apa kuotanya bisa ditambah biayanya tadi sekitar 200 yang ya, makanya kita tergantung tenaga medisnya Mas. Karena tenaga medis kan tidak gampang juga kita mengumpulkan ya. Kita cuma dapat berapa lah, itu kita menyesuaikan. Kalau tenaga medisnya banyak, kita bisa menampung lebih banyak. Karena yang daftar ini, yang mau daftar itu hampir 200 orang, 200 anak gitu. Jadi kita cuma bisa 50. Mudah-mudahan nanti ke depan ada event lagi seperti ini. Sementara itu, Muhammad Noval, salah satu anak yang mengikuti kitan massal, mengaku senang. Selain itu, saat mendapatkan giliran untuk dikitan, ia sama sekali tidak takut. Dan setelah selesai, tidak merasakan sakit. Jadi gimana perasaannya ikut kitanan massal ini? Senang. Senang? Iya. Tadi sempat takut gak kalau mau dikitan? Enggak. Dari sekolah mana Dik atau gimana? SDN Rancang 4. SDN Rancang 4? Iya. Kok ingin ikutan massal ini kenapa? Karena teman-temannya sudah pada sunat. Sudah pada sunat? Iya. Umurnya berapa? Muridnya, satu kelas ya. Umurnya sama? Umurnya ya. 12. Oh 12 tahun? Iya. Sangat senang sekali Dik ya? Iya senang. Edo Judi Aldian, JTV, Bojonegoro.